Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismia Istiningrum dari NIM 190351100047 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mereview dua jurnal tentang faktor kontrol produktivitas primer grazing untuk memenuhi tugas mata kuliah produktivitas perairan yang diampu oleh Ibu Indah Wayuni Abida, SPI, MSI. Langsung saja ke jurnal yang pertama dengan judul Estimasi Produksi Ikan Melalui Nutrien Serasa Daun Mangrove di kawasan reboisasi Rhizopora, Nguling, Pasuruan, Jawa Timur yang ditulis oleh Muhammad Mahmudi pada tahun 2015, volume 15, nomor 4, halaman 231 sampai 235 dengan nama Jurnal Ilmu Kelautan dengan reviewer saya sendiri, Ismia Istiningrum. Yang pertama, latar belakang. Produksi serasa merupakan bagian yang penting dalam transfer bahan organik dari vegetasi ke dalam tanah. Dari hasil dekomposisi serasa, menjadi hal yang sangat penting untuk pertumbuhan mangrove dan sebagai sumber detritus untuk menyokong kehidupan biota yang ada di perairan. Pendukaan biomasa ikan di ekosistem hutan mangrove dapat dilakukan menggunakan pendekatan pelepasan nutrien dari serasa daun mangrove yang dihasilkan. Dari produksi tersebut, setelah mengalami proses grazing, ekspor, dan dekomposisi, serasa daun nantinya akan menghasilkan nutrien berupa nitrogen dan fosfor ke lingkungan perairan, kemudian diperoleh nilai produktivitas primer dari serasa yang nantinya akan menentukan stok ikan di perairan. Kedua, metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan hutan mangrove reboisasi Rhizopora, Nguling, Pasuruan, Jawa Timur pada bulan Mei sampai Agustus 2010. Pengukuran produktivitas serasa dilakukan liter trap 1 kali 1 meter dan tiap peta diletakkan 5 liter trap secara sistematik dan setiap perlakuannya di bawah kanopi tegakan mangrove jenis Rhizopora. Pengambilan serasa dilakukan selama interval 14 hari sekali. Yang ketiga, ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, ada hasil dan pembahasan tentang produksi nutrien. Hasil dekomposisi serasa, nutrien yang terlepas sebesar 0,02 gram nitrogen per gram berat kering serasa per hari dan 0,001 gram fosfor per gram berat kering serasa per hari. Menggunakan data produksi serasa daun rata-rata berkisar antara 1,78 sampai 2,53 gram per meter persegi per hari atau rata-rata 2,18 gram per meter persegi per hari. Jumlah total nutrien yang dilepaskan di hutan Rhizopora berkisar antara 0,0355 sampai 0,0506 gram per meter per hari. Dan untuk fosfornya berkisar antara 0,0018 sampai 0,0025 gram per meter per hari. Dari grafik dapat dilihat bahwa hasil konsentrasi nitrogen dan fosfor dalam dekomposisi meningkat dengan pesat sampai hari ke-50 dan melambat dan cenderung stabil setelah lebih dari 80 hari. Yang kedua, ada hasil dan pembahasan tentang pendugaan produksi primer. Produksi primer hasil pendugaan melalui nutrien serasa daun mangrove berkisar antara 452 sampai 645 yang rata-ratanya itu sebesar 555 kurang lebih 96,77 gram per meter per tahun. Kemudian ada hasil dan pembahasan tentang pendugaan produksi ikan. Sesuai tabel yang tertera, produksi total ikan itu dapat menggambarkan potensi produksi ikan yang disumbang dari ekosistem mangrove. Nah, untuk penelitian kali ini, ekosistem mangrove per hektarnya itu dapat menyumbang produksi ikan sebesar 672 kg per tahun. Yang ketiga, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai produksi primer yang dihasilkan di kawasan ekosistem mangrove di lokasi penelitian ini cukup tinggi dan termasuk ke dalam kategori subur sampai sangat subur. Dan untuk produksi total ikannya menggambarkan potensi produksi ikan yang disumbang di kawasan ekosistem mangrove di Nguling, Pasuruan, Jawa Timur yaitu sebesar 672 kg per tahun. Kemudian jurnal yang kedua dengan judul Pola Pemangsaan Fitoplankton oleh Zooplankton Daphnia magna yang ditulis oleh Chandra Krismada dan Mei Ristanti Widoretno pada tahun 2016, volume 23 nomor 2, halaman 75 sampai 83
dengan nama jurnal Limnotek dan reviewer saya sendiri Ismia Estiningrum. Pertama, latar belakang. Keberadaan zooplankton sering dikaitkan dengan komunitas fitoplankton sebagai sumber produsen yang ada di ekosistem perairan. Namun, hubungan fungsional dari kedua trofik ini masih belum dipahami karena adanya hubungan kompetisi dan pemangsaan yang menyebabkan hubungan antara dua populasi ini sulit diukur. Banyak fenomena yang dikaitkan dengan intensitas hubungan kedua kelompok tersebut, mulai dari kepadatan populasi, perubahan musim, siklus nutrien, stratifikasi suhu, dan lain sebagainya. Ada metode penelitian. Yang pertama, biota uji Daphnia magna didapatkan dari hasil koleksi lab planktonologi Pusat Penelitian Limnologi LIPI. Dan yang kedua, menggunakan 4 buah bak fiberglass conical dengan volume masing-masing 750 liter dengan diameter 200 cm yang diisi 600 liter air PDAM yang diberi aerasi, dan masing-masing bak diberi pupuk sebanyak 25 gram pelet ikan dan dibiarkan hingga tumbuh fitoplankton. Ketiga, percobaan dimulai dengan memasukkan Daphnia magna masing-masing 20 ekor per liter ke dalam 2 bak dan 2 bak lainnya dibiarkan tanpa Daphnia magna. Yang keempat, pengamatan dilakukan selama 8 hari terhadap komposisi jenis fitoplankton, yaitu dengan menyaring 2 liter air media tumbuh melalui net plankton ke dalam botol plankton 20 ml dan mengawetkannya menggunakan 2 tetes formalin dan disimpan hingga siap dianalisa. Yang kelima, pencacahan fitoplankton dengan menghitung jumlah plankton yang ditemukan pada bagian bawah kaca penutup di bawah mikroskop. Yang keenam, perhitungan populasi Daphnia dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 250-1000 ml dan langsung menghitungnya. Dan yang ketujuh, dilakukan pengamatan kandungan klorofil setiap 2 hari sekali. Dari hasil tabel, terdapat 15 genera fitoplankton yang terdiri dari 4 divisi, yaitu Cyanophyta ada 2 genera, Chlorophyta ada 6 genera, Chrysophyta ada 4 genera, dan Euglonophyta ada 3 genera yang teramati di hari pertama uji coba. Perkembangan Daphnia dari kepadatan 20 ekor per liter di hari pertama uji coba mencapai maksimum hingga 192 ekor per liter di hari ke-6 yang menekan perkembangan komunitas fitoplankton baik dari segi keragaman jenis maupun kepadatan populasinya. Dari tabel juga terlihat adanya penurunan kepadatan fitoplankton secara bertahap dari hari kedua sampai hari ke-8 pengamatan, yaitu dari 524 individu per mililiter di hari kedua menjadi 106 individu per mililiter di hari ke-8. Setelah hari ke-6, penurunan kepadatan fitoplankton mulai menekan pertumbuhan populasi Daphnia, yaitu dari rata-rata 36% per hari menjadi negatif pada hari ke-7 dan ke-8. Di hari ke-8 ini ditemukan hanya tinggal 9 genera fitoplankton dengan kepadatan seluruhnya 106 individu per mililiter, sementara pada bak-bak kontrol masih ditemukan 15 genera fitoplankton dengan tingkat kepadatan total 4.874 individu per mililiter. Hal ini menjelaskan adanya penurunan jumlah fitoplankton yang menekan pertumbuhan populasi Daphnia pada fase akhir percobaan ini. Adanya penurunan keragaman jenis fitoplankton pada fase akhir uji coba dalam bak kontrol disebabkan oleh adanya kontaminasi Daphnia ke dalam bak-bak yang mulai terlihat berkembang mulai hari ke-5 dan menekan perkembangan komunitas fitoplankton pada fase akhir uji coba ini. Pada percobaan kali ini tidak terlihat adanya seleksi taksa fitoplankton yang dimangsa oleh Daphnia magna. Namun hal ini dapat terindikasi dari penurunan kepadatan populasi fitoplankton dari seluruh jenis fitoplankton sampai hari ke-8 uji coba. Sebagai contoh, pada kelompok Chrysophyta genera Navicula, pada bak kontrol tumbuh hingga mencapai 76 individu per mililiter, namun pada bak perlakuan sudah tidak teramati sama sekali. Pada grafik memperlihatkan terjadinya penurunan kandungan klorofil dalam air selama masa pengamatan pada bak-bak Daphnia yang merupakan indikasi terjadinya pemangsaan fitoplankton oleh Daphnia.
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhang et al. Pada tahun 2009 yang melaporkan kemampuan Daphnia untuk menurunkan populasi fitoplankton baik dari segi kelimpahan ataupun kandungan klorofilnya. Akan tetapi, kemampuan Daphnia untuk mengendalikan populasi fitoplankton juga bergantung kepada kondisi lingkungan sekitar. Hal ini membuktikan bahwa ketika kondisi perairan tersebut kurang subur, kemampuan Daphnia untuk memangsa fitoplankton juga akan berkurang. Yang ketiga, kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan Daphnia dalam mengendalikan komunitas fitoplankton di perairan berskala kecil laboratorium. Di samping itu juga diperlihatkan bahwa Daphnia memangsa hampir semua kelompok fitoplankton yang teramati. Sekian hasil review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.